Bapak, Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Natal tahun liturgi A dengan tema Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita untuk melaksanakan karya keselamatan Allah. Dengan demikian, Ia meresmikan berdirinya pemerintahan atau kerajaan Allah. Karena itu, seluruh alam bersukacita menyaksikan keselamatan yang dikerjakan Allah. Mohon perhatian untuk info berikut. Yang pertama, pada saat doa syahadat, aku percaya waktu mengucapkan kalimat yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, dimohon seluruh umat mengambil sikap berlutut. Kedua, berkat untuk anak-anak diberikan oleh Romo setelah penerimaan komuni selesai. Berkat dilaksanakan di depan altar, anak-anak berbaris dengan rapi seperti misa pada hari Minggu. Dimohon para pendamping BIA bisa mengkoordinir dan mendampingi. Misa pagi ini, KOR dari Gabungan Umat San Frades, tata laksana dari wilayah Santo Yohanes. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto, SCY. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka, Umat Dimohon Berdiri.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, selamat Natal semuanya. Sekali lagi, selamat Natal semuanya. Saudari dan saudaraku, bayangkan ada seseorang yang lama mengirim surat atau mengirim pesan atau mengirim permohonan atau undangan, tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Hingga suatu hari, tiba-tiba yang menjawab bukan sekedar surat balasan, melainkan orang itu sendiri datang menjumpai. Orang itu sendiri yang menjawab dengan kata-kata verbalnya. Demikianlah Natal yang hari ini, pagi ini kita rayakan. Allah yang dahulu berbicara melalui para nabi, para utusan, kini Ia datang sendiri menjumpai kita dalam pribadi Yesus, dalam pribadi kanak-kanak Yesus. Ia tidak hanya mengirim pesan kasih, pesan cinta, tetapi hadir secara nyata dalam kehidupan manusia dan bahkan keluarga. Dia mau langsung mencintai kita semua, keluarga kita masing-masing. Maka Natal mau menegaskan kepada kita, Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Allah tidak meninggalkan keluarga kita sendirian. Maka mari kita sambut Dia yang datang dan hendak tinggal bersama dengan kita di tengah keluarga kita masing-masing. Kita hening sejenak, menyiapkan hati kita agar belas kasih Allah sungguh-sungguh memampukan kita ikut ambil bagian dalam peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan kami bumi kepada orang yang berkenan padanya.
surga, yang maha kuasa. Marilah berdoa. Saudari dan saudaraku, mari kita bawa keluarga kita masing-masing pada perayaan Ekaristi yang agung, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Kita mohonkan berkat. Dan mari kita satukan dengan doa gereja. Ya Allah, Engkau telah memperlihatkan kebaikan dan kasih setiamu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Sabda yang telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya menjadi sumber kegembiraan dan berkat bagi semua orang di dunia ini. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa,
maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani.
Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu,
tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda, anak-anakku sekalian, selamat pagi. Selamat Natal. Yang jawab anak ini hanya satu anak ini yang semangat. Adik-adik sekalian, selamat Natal. Suara mereka itu memecahkan gereja ini. Sekali lagi yang lebih keras, selamat Natal. Saya teringat ketika saya kecil di sebuah kampung Belitang. Natal adalah saat yang kami tunggu, saya tunggu-tunggu. Waktu itu bukan karena hadiahnya, bukan. Karena tidak ada hadiah, nggak ada zaman memberi hadiah, tidak ada. Tetapi saat dimana saya diajak oleh orang tua saya untuk berlutut di depan gua sederhana dan disuruh berdoa. Mungkin tidak serius, tapi saya ingat betul sampai saya SMP kalau tidak salah. Setelah itu saya malu. Saya diajak berlutut, memejamkan mata, katakan terima kasih kepada Yesus yang sekarang ada di gereja ini, gereja kita ini. Katakan terima kasih bahwa kamu sudah dilahirkan pada usiamu sekarang ini, dan seterusnya. Itu didikte oleh orang tua saya. Tidak tahu kenapa arahnya ke sana, berlutut di depan gua. Maka gua itu dinanti-nanti kehadirannya, kandang itu dinanti-nanti. Seakan-akan itu menjadi tanda simbol yang paling kuat kalau merayakan Natal, bukan yang lain, bukan. Maka saya berharap besar juga anak-anak yang tadi menjawab dengan lantangnya, mereka mempunyai kerinduan akan kelahiran Tuhan yang sungguh-sungguh dekat dengan mereka. Usianya, cara berpikirnya, barangkali juga usil dan kenakalannya semacam itu.
Saudari dan saudaraku, pada tahun ini tema Natal yang diusung oleh gereja, dalam hal ini PGI dan KWI, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ada apa di balik pesan ini? Apakah ada persoalan di tengah keluarga yang butuh diselamatkan? Apakah ada situasi keluarga di ujung tanduk kehancuran sehingga Allah hadir hendak menyelamatkan? Masing-masing dari kita tentu mempunyai cara bagaimana memahami ini. Allah hadir, jelas ini sebagai dasar iman kita yang paling kuat, bagaimana pewahyuan Allah itu real. Maka saya selalu mengatakan kepada siapapun ketika berkatekese tentang iman dan wahyu, Allah mengulurkan tangannya dan manusia menyambutnya. Itulah terjadi, iman dan wahyu terjadi. Itulah iman kita di sana. Maka kalau Allah mengulurkan tangannya, mengasihi, mencintai kita, dan kita tidak menyambutnya, tidak akan terjadi di sana sebuah relasi. Tidak terjadi di sana kehadiran Allah. Tadi malam dalam permenungan saya tanyakan, kapan Allah itu hadir? Oh, mungkin pada saat kami berdoa dalam keluarga, Romo. Menghadirkan Allah ketika kami tidak makan bersama, ketika kami tidak beristirahat dan seterusnya. Oh, mungkin ketika kami mengikuti perayaan ibadat atau ekaristi, Allah di sana hadir, Romo. Saudari dan saudaraku, simbol palungan di mana di sana ada Yusuf dan Maria mau mengatakan kepada kita, Allah yang menjadi manusia atau sabda yang sudah menjadi manusia itu sungguh-sungguh mau menjumpai dunia ini, real. Meskipun kehadirannya sulit untuk kita terima dengan cara berpikir atau dengan akal sehat kita, bagaimana mungkin Allah yang penuh kuasa itu hadir dalam kesederhanaan seperti itu? Apakah mungkin Dia akan menyelamatkan keluarga kita? Dalam bacaan yang pertama, kitab Nabi Yesaya mau menegaskan atau mau menggarisbawahi tentang damai sejahtera, tentang kabar baik. Nabi Yesaya berseru dengan penuh sukacita, betapa indahnya kedatangan pembawa berita damai yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan. Saudari dan saudaraku, kabar baik Natal bukan sekedar berita yang menggembirakan, melainkan kabar keselamatan di mana Allah melihat penderitaan umatnya, kehancuran Yerusalem, dan luka-luka batin manusia, dan Allah tidak bisa diam, tetapi Ia tergerak untuk hadir di tengah manusia dengan segala situasinya. Ia tidak tinggal diam, Ia datang membawa damai atau kabar sukacita itu. Dan kabar sukacita atau damai itu bukan damai yang semu, melainkan damai yang memulihkan, damai yang menyembuhkan, memulihkan relasi manusia dengan Allah, dengan sesama dan dengan dirinya sendiri. Itulah yang mau digarisbawahi Nabi Yesaya tentang damai sejahtera atau kabar baik. Dan itulah bagi Yesaya Allah hadir dalam damai sejahtera. Lalu dalam bacaan yang kedua dan bacaan Injil, kita tadi mendengarkan bagaimana kasih Allah itu sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh real. Bukan hanya sebuah gambaran atau angan-angan. Natal bukan sekedar gemerlap-gemerlip dekorasi Natal, situasi yang romantis dan seterusnya, bukan. Tetapi itulah ekspresi kita manusia yang mengungkapkan kegembiraan itu, bahwa Allah rela menjumpai kita manusia. Mungkin dalam situasi keberdosaan kita,
keterbatasan kita. Maka Natal menjadi perayaan kasih Allah yang paling real, bahkan mungkin paling radikal. Allah tidak hanya berbicara dari jauh melalui utusan atau para nabi. Tadi dikatakan demikian oleh penulis kitab Ibrani. Surat kepada orang Ibrani menegaskan bahwa Allah dulu berbicara melalui para nabi, para utusan, dan kini melalui putranya Yesus. Ia bukan hanya pembawa pesan Allah, tetapi dia sendiri pesan itu. Dia sendiri firman itu. Tadi Yohanes menggarisbawahi. Dan Yohanes membawa kita kepada kehadiran misteri Allah, yaitu firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan dalam diri Yesus kita bisa melihat wajah Allah yang real, yang penuh kasih, yang dekat, yang solider dengan manusia, bahkan dengan mereka yang lemah, yang miskin dan tersingkir. Maka jarang sekali digambarkan kehadiran Yesus disimbolkan atau digambarkan dengan lahir di sebuah tempat yang mewah, disambut dengan umbul-umbul dan seterusnya. Tidak. Tadi malam saya katakan juga di Katedral Jakarta, hanya Yesus seorang diri terbaring di atas palungan. Artinya apa? Palungan sebagai tempat di mana hanya domba, ternak yang menggunakannya. Manusia tidak akan mungkin duduk berbaring di sana. Lampin yang dipakai ada sebuah kain yang kusam, yang kotor, yang biasanya untuk mengangkat panci yang kotor. Mau mengatakan kepada apa palungan di mana Allah memilih untuk mengambil rupa manusia dalam keterbatasannya. Maka kehadiran bayi di atas palungan juga mengundang kita semua, mengundang siapapun, entah itu kuat, entah itu lemah, untuk duduk bersama bahkan memberi kehangatan bagi bayi Tuhan yang ada di palungan itu. Dengan menjadi manusia artinya martabat manusia itu diangkat dan dimuliakan oleh Allah. Hidup manusia itu menjadi berharga, tubuh manusia itu mulia, dan setiap pribadi layak dan pantas dihargai dan dihormati. Saudari dan saudaraku, pertanyaannya adalah, lalu apa yang bisa kita buat dengan perayaan Natal ini? Dan kita tahu temanya, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saudari dan saudaraku, di tengah dunia yang sering terjadi perendahan martabat manusia, entah melalui kekerasan, ketidakadilan, kemiskinan struktural, perpecahan, intoleransi, dan seterusnya, Natal atau kelahiran Tuhan di atas palungan dalam kesederhanaan dan keterbatasan itu menjadi seruan kenabian, seruan profetis bahwa Allah secara real berpihak kepada kehidupan. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, mengingatkan kita bahwa Natal juga mengutus kita semua sebagai keluarga untuk menjadi tanda kehadirannya, tanda keselamatannya. Jika Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, membawa kabar baik dan damai sejahtera untuk keluarga kita masing-masing, maka keluarga kita juga dipanggil untuk menjadi sarana bagi dunia menghadirkan Allah, sang sumber kegembiraan, sang sumber damai sejahtera itu. Keluarga dapat menjadi tempat untuk belajar kasih. Keluarga dapat menjadi ruang untuk memulihkan luka atau kesedihan. Keluarga menjadi tempat untuk membuka diri bagi yang lemah, yang terbatas. Keluarga menjadi tempat untuk terus memancarkan terang Kristus di tengah masyarakat. Sekali lagi, Natal bukan sekedar mengenang kelahiran Tuhan, tetapi merayakan Allah yang sungguh-sungguh mau hadir secara real di tengah hidup kita, di tengah keluarga kita. Semoga melalui Natal tahun ini, kita sungguh-sungguh bukan hanya diselamatkan, tetapi kita juga menjadi sumber keselamatan bagi setiap insan.
Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Saudari dan saudaraku, mari kita berdiri. Kita membaru iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Maka nanti ketika kita menyerukan yang dikandung dari Roh Kudus, sebelum itu kita berlutut sejenak. Lalu setelah berlutut dengan nyaman, baru kita lanjutkan doa yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Mari kita mengulangi syahadat iman kita itu. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari dan saudaraku, Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Umat menjawab, dengarkanlah seruan umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah seruan umat-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa bagi gereja. Semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putra-Mu memperbarui dan menyempurnakan gereja-Mu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Kami mohon, dengarkanlah seruan umat-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa bagi perdamaian di antara umat manusia. Semoga kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Kami mohon, dengarkanlah ukuan umat-Mu ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Semoga kelahiran Putra-Mu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka dalam perjuangan hidup. Kami mohon, dengarkanlah seruan umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang tertimpa musibah, khususnya saudara-saudari kita yang mengalami banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor di wilayah Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Semoga kasih karunia Allah Bapa membimbing dan meneguhkan orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Semoga semakin banyak umat tergugah untuk peduli dan terlibat langsung mengatasi situasi ini. Kami mohon, dengarkanlah seruan umat-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa bagi kita semua. Ya Bapa, semoga perayaan Natal menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Kami mohon, dengarkanlah seruan umat-Mu ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, kami mohon, dengarkanlah seruan umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan yang terus-menerus akan karya penyempurnaan-Mu bagi kami.
Dengarkanlah doa putra dan putrimu dan sempurnakanlah hidup kami di dalam diri Yesus Kristus putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudari dan saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami hadirkan kepadamu, di mana kami berkumpul di sekitar altar-Mu dan membawa persembahan roti dan anggur ini. Semoga semuanya ini menjadi sarana pendamaian kami denganmu berkat kesatuan dengan kurban Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dari sebab itu, dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Yohanes, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya,
untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Santa Maria Perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martir-Mu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan, pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan kepadamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur, dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi mengucap syukur kepadamu. Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan, kami Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu.
Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai dan kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu,
Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Damai Kristus. Saudari dan saudaraku, inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang kecil, pagi ini kami datang kepadamu di depan kandang sederhana ini. Engkau lahir di tengah keluarga Bunda Maria dan Bapa Yosef. Engkaulah Allah yang hadir untuk menyelamatkan setiap keluarga. Tinggallah selalu di rumah kami. Berkatilah ayah dan ibu kami, sayangi kakak dan adik kami. Ajari kami untuk saling mengasihi, saling memaafkan, dan hidup rukun. Jika keluarga kami sedih, hiburlah kami. Jika kami lemah, kuatkan kami. Jika kami salah, tuntunlah kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, Sang Pembawa terang, damai, dan keselamatan bagi keluarga kami. Amin. Saudari dan saudaraku, mari kita kasih semangat anak-anak kita. Setelah mereka mendapatkan berkat, mempersembahkan untuk bayi Tuhan,
dan kini mereka hendak mempersembahkan gerak dan lagu mereka. Semoga ini menjadi persembahan yang berkenan bagi bayi Tuhan, dan kelak mereka juga akan menjadi pewarta kehadirannya. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock.
Baik, anak-anak tidak usah pergi, tetap di situ. Anak-anak tidak usah beranjak ke tempat duduk. Jadi silahkan duduk di situ, nggak apa-apa. Nah, baik, duduk rapi. Sampai dengan nanti berkat tetap di situ. Jadi biar tidak panik nanti. Adik-adik, untuk yang lain pendampingnya silakan tetap menjaganya di situ. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menggenapi janji keselamatan-Mu kepada kami. Semoga kami mengimani putramu itu, sehingga terbukalah bagi kami jalan menuju kehidupan yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk semuanya. Mohon izin waktunya sebentar. Yang kami hormati Romo Petrus Haryanto SCY. Yang kami hormati Romo Stefanus Sigit Pranoto SCY. Para suster, frater, pengurus DPP, Bapak Ibu sekalian, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Syukur kepada Tuhan, karena pada kesempatan yang penuh sukacita dan berkat ini, saya mewakili Panitia Natal 2025 mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh umat Paroki San Frades. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Natal yang kita laksanakan tahun ini tidak mungkin terlaksana dengan lancar, hikmat, dan indah tanpa adanya dukungan partisipasi kasih karunia dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan atas segala sumbangan yang telah diberikan, baik berupa materi, tenaga, waktu, maupun doa. Setiap sumbangsih sekecil apapun telah menjadi bagian tak terpisahkan dari suksesnya perayaan ini. Terima kasih kepada seluruh seksi-seksi dalam kepanitiaan maupun kelompok kategorial yang telah bekerja keras dengan penuh semangat, persaudaraan, dan pelayanan. Kalian semua adalah pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kepada seksi keamanan dari panitia, tim kepolisian, dan tim Brimob yang telah menjaga gereja kami sehingga kami dapat misa dengan aman dan khusyuk. Terima kasih juga kepada teman-teman dari tim multimedia yang telah membantu melancarkan perayaan Ekaristi dari sound systemnya, flyer-flyernya, dan live streamingnya, sehingga perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kesabaran dan ketertiban Bapak Ibu sekalian selama rangkaian misa dan acara Natal berlangsung. Kedisiplinan kita bersama mencerminkan iman kita yang teguh. Melalui kerjasama yang indah ini, kita telah membuktikan bahwa kita adalah satu keluarga besar, tubuh Kristus yang bersatu padu dalam semangat Natal, yaitu semangat cinta kasih, damai, dan persaudaraan. Untuk adik-adik yang terkasih, keren banget tadi jogetnya. Boleh dikasih aplaus dari Bapak Ibu sekalian. Keren-keren, kecil-kecil udah berani tampil ini. Atas nama seluruh Panitia Natal 2025, dengan sukacita yang melimpah, saya mengucapkan Selamat Natal. Semoga damai kasih Kristus Sang Juru Selamat selalu menyertai hati dan keluarga kita semua.
Semoga kelahiran Yesus Kristus di Palungan yang sederhana namun penuh makna, membawa terang pengharapan baru, sukacita sejati, dan kedamaian yang melampaui segala akal budi di tengah kehidupan kita sehari-hari. Dan tak lupa, karena sebentar lagi kita akan menyambut lembaran baru, kami juga mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga di tahun baru yang akan datang, kita semakin diteguhkan dalam iman, semakin bersemangat dalam pelayanan, dan paroki kita semakin maju dalam kasih persaudaraan. Akhir kata, marilah kita jadikan semangat Natal ini sebagai bekal untuk terus menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dari segenap panitia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Saudari dan saudaraku, perayaan Natal dari mulai dari tanggal 24 sore, malam, juga pagi hari ini berjalan dengan lancar, penuh hikmat. Semua itu karena kita berpartisipasi dengan baik. Maka perkenankan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh umat yang ikut ambil bagian dalam perayaan demi perayaan sampai dengan hari ini. Dan nanti mulai jam 10 sampai jam 2 Pasuruan akan ada open house yang nanti juga akan didampingi oleh Dewan Pastoral Paroki, juga orang-orang yang terus memberi perhatian kepada kita semua. Open house akan dilaksanakan di Aula Paroki jam 10 sampai dengan jam 2. Maka jika sekiranya Ibu Bapak ada waktu yang senggang, boleh bergabung dengan kami. Terima kasih untuk seluruh pelayan liturgi dari mulai Mestinar, Prodiakon, Lektor Pemazmur, juga Tata Laksana, juga KUR yang sungguh-sungguh perlu kita apresiasi di tengah situasi ingin kabur, barangkali juga ingin menikmati Natal di luar sana, tetapi mau mempersembahkan suara mereka untuk Tuhan. Kita kasih aplaus untuk mereka. Lalu tim multimedia, juga tim dekorasi, dalam hal ini senantiasa setia untuk mendampingi kita, mengkondisikan gereja ini agar tetap indah dan nyaman. Dan tak lupa juga panitia Natal, yang kiranya ini adalah kerja terakhir, menunggu gilirannya lagi, karena nanti panitia Prapaskah atau Paskah dan Natal yang selanjutnya sudah bergeser ke wilayah yang lain. Terima kasih untuk Anda semua. Lalu tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih yang dalam bagi para TNI Polri dari utusan berbagai segmen atau korps yang dari beberapa hari terus memantau kita, persiapan juga penyelenggaraan perayaan demi perayaan. Kita merasa nyaman dan masyarakat yang ada di sekitar gereja kita, terlebih Bapak RT, Bapak RW yang terus juga mensupport kita. Semoga Natal ini juga menjadi berkat bagi mereka, bukan eksklusif bagi kita sendiri. Rasanya itu saja yang bisa saya sampaikan, barangkali Romo Sigit ada tambahan. Rasanya cukup. Saudari dan saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kami mohon menghadap ke altar untuk memohon berkat Tuhan mengakhiri perayaan ini.
Adik-adik, mari kita mengambil sikap hormat untuk mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa meneguhkan kesadaran iman yang hari ini ditumbuhkannya dalam hati saudari dan saudara. Amin. Semoga Allah Putra yang datang di tengah-tengah kita mendampingi saudari-saudara dalam menghayati kedatangannya bagi hidup saudari-saudara di tengah keluarga. Amin. Semoga Allah Roh Kudus mendorong saudari-saudara supaya selalu dengan tekun mengikuti bimbingan Yesus Kristus Putranya. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku sekalian, orang muda, anak-anak, adik-adikku sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi Natal hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Merry Christmas and Happy New Year. 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 Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Iya, anak-anak Sambrades, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas. Ya. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Ya. Baris yang rapi. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Baris yang rapi. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Iya, ini tapi Santa sama nih. Merry Christmas. Merry Christmas.